5. Sambil menunggu teman-teman, kita mulai saja ya. Bisa dimulai rencana? Bisa, Pak. Oke, silakan yang sudah siap. Dengarkan baik-baik. Boleh dibuka materi yang dimiliki, boleh dengarkan saya. Kemudian jangan lupa yang kemarin saya sampaikan untuk menyiapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Baiklah mahasiswa sekalian, mari kita awali pertemuan hari ini. Merupakan pertemuan kedua materi kuliah pendidikan Pancasila dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mahasiswa sekalian, hari ini merupakan hari kedua puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah. Untuk itu saya mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa yang sudah dilaksanakan 1 hari atau 2 hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikaruniai kesehatan, rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu untuk bisa menuntaskan hingga 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang non-muslim, mohon memaklumi kondisi hari ini dan selama 1 bulan ke depan, para teman-teman kita yang beragama Islam menunaikan ibadah puasa. Begitu pula yang berpuasa, kita jaga dan menghormati orang lain, kita jaga toleransi dan saling memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing orang. Karena sebagaimana Pancasila, dasar negara kita, sila perang ketuhanan yang Maha Esa, kita juga harus saling hormat, menghormati agama orang lain. Dan bagi yang beragama Islam, kita jelas dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Begitu pula internal agama Islam, ada yang melaksanakan puasa sudah 2 hari, ada yang 1 hari. Kita saling menghormati keyakinan masing-masing. Intinya adalah kita niat bahwa kita meyakini hari ini bulan suci Ramadan dan kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa dan ibadah lain. Slide berikutnya, lanjut. Lanjut, toh. Lanjut. 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 Ini udah kita bahas. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kita ulangi ya. Urgensi dan proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kenapa 18 Agustus 1945? Ada yang masih ingat kemarin? Kenapa? Kenapa Pancasila resmi disahkan tanggal 18 Agustus 1945? Karena silakan mahasiswa siapa? Kemarin udah saya ingatkan. Karena pada tanggal uh, izin menjawab, Pak. Ya. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945 itu kan kemerdekaan. Dan Iya. juga pada tanggal 18 Agustus 1945 itu disahkannya oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta setelah proklamasi. Apanya yang disahkan? Apanya yang disahkan? Pancasilanya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Oke, ya. Ada yang signifikan? Belum. Ada selain rencana yang bisa jawab? Hampir benar.
Karena apa? Dari 29 orang, nggak ada yang nyadat kemarin. Saya Pak izin jawab. Ya, siapa? Kumairo. Kalau yang Pancasila tuh resmi disahkan 18 Agustus itu karena sudah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Iya, iya. Disahkannya itu terbukti wujud apa yang disahkan? Apa ya, Pak? Nah, benar disahkannya 18 dari PPKI. Apa yang disahkan PPKI? Terus Pancasila ada di mana? Gitu loh. Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pak. Ya, terus yang lengkap Fatir. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, Pak. Ya, jadi jawabannya karena pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, di mana Pancasila terdapat pada alinea keempat. Nah, itu jawabannya. Maka dari itu, Pancasila yang merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia disahkan sejak tanggal 1845. Nah, gitu jawabannya Rencani sama Humairo ya. Oke, Pak. Nah, pertanyaan kenapa harus kita mahasiswa jawabnya harus lengkap. Kenapa kok tanggal 18 Agustus? Karena pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan Undang-Undang 45 oleh PPKI, bukan oleh Pak Karno Hatta, bukan. Pak Karno Hatta makasih Pak Bayu. atas nama bangsa Indonesia menulis atau menandatangani teks proklamasi. Jadi, ya. Panitia yang mengesahkan dan Pancasila termaktub di dalam alinea 4 pembukaan 45. Itu. Sehingga Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 45. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Lanjut slide. Pancasila itu dari bahasa Sanskerta itu 5 dasar dimuat dalam kitab Sutasoma karangan Putan Tular berisi sejarah kerajaan bersaudara Singosari dan Majapahit. Pancasila muncul sebagai Pancasila Karma berisi 5 larangan. Yang pertama melakukan tindak kekerasan, jadi dilarang melakukan tindak kekerasan, dilarang mencuri, berjiwa dengki, berbohong dan mabuk. Tapi kalau Molimo itu Wali Songo dulu mengingatkan agar tidak melakukan yang 5 perkara yang seperti kemarin saya jelaskan di whiteboard ya. Lanjut. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu pada Perang Dunia II. Mahasiswa sekalian, Indonesia pernah dijajah yang tercatat di sejarah berapa kali? 2. Yang pertama, Belanda berapa tahun? Setengah tahun. Berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun atau 3,5 abad. Kemudian setelah Belanda kalah perang, dijajah oleh siapa? Oleh Jepang. Berapa tahun? 3,5 tahun, Pak. 3,5 tahun. Jadi zaman dulu kala itu negara penjajah negara besar atau negara-negara maju ini berusaha ingin menguasai negara lain untuk mengembangkan dirinya. Negara-negara kecil atau negara yang lemah dijajah. Indonesia termasuk negara yang kena penjajah 3,5 abad atau 350 tahun oleh Belanda. Kemudian Belanda kalah perang dengan Jepang.
Maka secara otomatis begitu siapa yang menjajah kalah, maka negara jajahnya diserahkan kepada penjajah baru. Yaitu kita dijajah oleh Jepang sejak 42 sampai 45. Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu pada Perang Dunia II. Ternyata setelah menjajah, Jepang juga terus berperang. Perang dengan tentara sekutu. Nah, sejak 44 ini mulai kekalahan. Jepang ada tanda-tanda pada Perang Dunia II. Perang Dunia II tahun berapa sampai tahun berapa? Ada yang tahu? Izin jawab Pak, 1939 sampai 45. Ya, 1939 sampai 45. Hal tersebut membawa perubahan dari pemerintah Jepang di Tokyo dengan janji kemerdekaan bagi Indonesia yang diumumkan pada sidang istimewa Parlemen Jepang yang disebut Taikoku Gikai oleh PM Koiso tanggal 7/9/44. Janji tersebut lalu diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Harada pada 1 Maret 1945 yang merencanakan pembentukan BPUPKI. Singkatannya apa BPUPKI? Badan Persiapan. Dulu, Pak. Badan Persiapan. Lanjut. Badan Persiapan. Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, ulangi lagi. Apa? Badan? Apa? BPUPKI Badan? Ya, kemerdekaan Indonesia. Ada yang bukan kemerdekaan Jepang loh ya. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Tosakai. Itu 1 Maret 1945. Lanjut. 29 April 1945, BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia beranggotakan 63 orang, diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat dengan Wakil Ketua Hibangasi Yoshio, ini orang Jepang, dan RP Suroso. Rapat BPUPKI ini 2 kali. Rapat pertama 28 Mei sampai 1 Juni 45, rapat kedua 10 sampai 16 Juli 1945. Tempatnya di Gedung Chu Sangi Indi, Jalan Pejambon 6, Jakarta. Sekarang disebut Gedung Pancasila. Dulu disebut Gedung Wall Street atau lembaga DPR-nya Belanda. Ada yang sudah pernah ke sana? Ini di Pejambon ya. Mungkin belum, tapi kalau ada waktu silakan. Lanjut. Nah, pada rapat BPUPKI tersebut tanggal 28 Mei 45 dimulai dengan tema dasar negara. Artinya temanya menyusun dasar negara. Kalau nanti Indonesia benar-benar merdeka, harus punya dasar negara untuk mengatur jalannya pemerintahan. 29 Mei 45, Master Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya dalam rapat mengumumkan 5 asas. Jadi Pak Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara kita itu ada 5. Pertama, pri kebangsaan, kedua, pri ketuhanan, yang ketiga, kesejahteraan rakyat, keempat, pri kemanusiaan, dan 5, pri kerakyatan. Ini usulan Pak Yamin. Lanjut. Kemudian 31 Mei 45, Profesor Dr. Muhammad Supomo juga mengusulkan 5 azas. Pertama, persatuan, kedua, mufakat dan demokrasi, 3, keadilan sosial, 4, kekeluargaan, dan 5, musyawarah. Lanjut. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 45, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut Pancasila. Jadi yang Pak Supomo, Pak Yamin itu hanya menyebut 5 asas. Tapi yang menyampaikan 5 asas disebut Pancasila itu Pak Karno. Gitu ya. Apa isinya Pancasila menurut Pak Karno? 1, kebangsaan Indonesia.
2 internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Pak Karno mengusulkan bahwa 5 asas satu Pancasila yang kelima itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan di depan. Nah, kelima asas tersebut dapat diperas menjadi trisila. Bahkan Pak Karno mengusulkan kalau terlalu banyak 5 disingkat menjadi 3 saja, yaitu sosionasionalisme, 2 sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang berkebudayaan. Ini usulan Pak Karno. Bahkan dari 3 itu pun bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu hanya gotong royong. Eka itu artinya 1, tri itu artinya 3, panca itu artinya 5. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ekasila aja gotong royong, itu usulan Pak Karno zaman dulu. Tidak berlaku sekarang. Sekarang ini Pancasila yang sudah disahkan. Trisila salah, 4 sila salah juga. Yang benar adalah Pancasila seperti yang disahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini sejarah usulan-usulan pada rapat BPU PKI yang pertama. Lanjut. Sampai akhir rapat yang pertama masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara. Karena antara Pak Karno, Pak Yamin, dan Supomo kan berbeda. Belum lagi pendapat daripada para peserta rapat BPUPK yang berjumlah 63 orang itu. Maka sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil yang disebut panitia 9. Kenapa disebut panitia 9? Karena anggota yang dari 63 tadi dikurangi. Istilahnya tokoh-tokohnya saja, diwakili tokoh-tokoh saja menjadi 9. Yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Ramis, Abi Kusno Cokro Susoso, Abdul Karim Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Nah, tugas dari panitia 9 tersebut yaitu merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan Insinyur Soekarno tadi. Nah, aslinya tidak hanya Soekarno, dari 3 tadi digodok. Mana yang paling pas. Lanjut. Tanggal 22 Juni 45, Panitia 9 membahas dan menyusun Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumah Pancasila yang berisi. Nah, pada tanggal 22 Juni, tadi kan 1 Juni, Pak Karno ya. 22 Juni dilanjutkan rapat Panitia 9 yang diketuai oleh Pak Karno sendiri menghasilkan Piagam Jakarta. Salah satu isi daripada Piagam Jakarta, di hasil rapat itu disebut Piagam Jakarta. Salah satu isinya mengenai rumusan Pancasila. Apa isinya? 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perumusan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini isi dari Piagam Jakarta yang diputuskan oleh Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945. Ada perbedaan. Di mana perbedaan dengan Pancasila yang kita gunakan sekarang? Di mana? Di sila pertama, Pak. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Slide berikutnya. Kemudian tahap kedua ya, tahap kedua tanggal 10-16 Juli 45 BPUPKI dengan tema membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran.
Dalam rapat ini dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno. Jadi rapat kedua membahas beberapa item, salah satunya membentuk rancangan Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno. Lanjut. Nah, setelah melalui proses persidangan dan lobby-lobby, terutama pada sila pertama. Jadi sila pertama tadi bunyinya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada pemeluknya, bagi pemeluknya ya, itu mengalami distorsi atau ada pro dan kontra, terutama para tokoh dan pemuda dari wilayah timur. Wilayah timur itu mana? Yaitu wilayah Ambon dan Papua, tambah lagi Maluku, yang kita ketahui di sana banyak saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Maka dicarilah kesepakatan lobby-lobby agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkesan sila pertama itu untuk orang muslim saja. Padahal sebenarnya tidak. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi bagi orang yang muslim ya menjalankan syariat Islam. Tapi bagi non-muslim yang tidak sesuai agamanya masing-masing. Tapi ini menimbulkan salah tafsir. Akhirnya dilaksanakan lobby-lobby kepada tokoh-tokoh agama. Termasuk Kiai siapa? Hasyim Asy'ari. Kenapa ini muncul sila pertama demikian? Karena yang perancang atau perumus Pancasila ini dari 9 tim tadi, 8 orang muslim, 1 orang non-muslim. Akhirnya agar tetap terjadi toleransi beragama, persatuan dan kesatuan, dan Indonesia pada saat kemerdekaan ini tidak saling konflik, alhamdulillah Kiai Hasyim Asy'ari mendukung, menyetujui bahwa sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula para ulama dan tokoh agama lainnya. Akhirnya dengan demikian Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Muqaddimah apa? Itu bahasa apa? Yang pesantren-pesantren itu. Muqaddimah itu bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Nah, artinya? Mukaddimah itu kayak Pembukaan bukan, Pak? Ya, pembukaan. Muqaddimah itu pembukaan. Kalau bahasa Sanskertanya preambul ya. Muqaddimah bahasa Arab coba lihat di kamus. Muqaddimah itu pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea 4 yang disahkan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusannya BD. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menghadirkan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah negara Indonesia dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang sah hingga sekarang Pancasila diikuti oleh bangsa Indonesia yang tertuang atau termaktub di dalam Muqaddimah 45 alinea ke-4. Jadi para mahasiswa sekalian, sejak dulu kala itu sudah ada jiwa toleransi, hormat menghormati. Demi apa?
demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak gontok-gontokan, tidak ego, tidak menangnya sendiri. Dari para founding fathers kita, para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini sudah ada jiwa toleransi. Maka kita sebagai generasi penerus ini juga wajib bertoleransi demi menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada? Sepertinya belum ada, Pak. Rencananya ada rencananya? Ada sih, Pak, tapi belum masuk di pembahasan ini mungkin, Pak. Oke. Kalau ini udah lumayan paham. Ya, Abimanyu. Abimanyu. Mana Abimanyu belum kontak, belum masuk. Abimanyu belum ada ya? Marsaid? Marsaid? Sudah. Mana Marsaid? Oh, nggak ada suaranya. Ya, Pak. Ada pertanyaan, Lid? Cukup, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Tanggal 17 Agustus 45, Jepang membubarkan BPU PKI dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Jumbi Inkai, beranggotakan 21 orang dalam suasana perang Asia Timur yang makin menghebat. Jadi PPKI itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai ganti dari BPU PKI. Kapan dibentuk? Tanggal 17 Agustus 1945. Ini seiring dengan makin hebatnya peperangan di Asia Timur Raya antara Jepang dengan Sekutu. Tanggal 8 Agustus 45, 3 tokoh pemimpin Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat diundang ke Dalat, dekat Saigon, sekarang kota Ho Chi Minh, Vietnam Selatan, oleh Marskal Hisaichi, yaitu Panglima Tertinggi Angkatan Perang Jepang untuk Asia Selatan atau Tenggara. Saya sudah ke sini, sudah saya tinjau tempat pertemuannya antara pemimpin atau tokoh Indonesia dengan Panglima Perangnya Jepang ini. Lanjut. Dan tanggal 9 Agustus 45, ketiga pemimpin Indonesia itu dapat berangkat dan diterima oleh Tarauchi tanggal 12/8/45. Tarauchi pada intinya mengatakan bahwa pemerintah Jepang di Tokyo telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan untuk melaksanakan kemerdekaan itu diserahkan kepada PPKI. Ini saya beri tanda tanya, apa iya Jepang yang mereka sudah tahu, Indonesia belum? Karena zaman dulu komunikasi atau sarana informasi itu teknologinya belum secanggih sekarang. Jadi kenapa ini Jepang mengatakan begitu? Karena sudah ada tanda-tanda Jepang mau menyerah kalah dengan Sekutu. Supaya dia tidak dituntut oleh rakyat Indonesia, mereka memberikan janji-janji yang palsu. Itu kan ya. Kemerdekaan kita ini bukan hadiah Jepang, tapi perjuangan dari para founding fathers kita, Pak Karno dan para pejuang-pejuang lain. Lanjut. Ternyata saat-saat pemimpin Indonesia tadi dipanggil ke sana, perwakilan pemimpin Indonesia dipanggil ke Radia itu, bahwa tanggal 6 Agustus 45 Sekutu mengebom Hiroshima. Tanggal 6 Hiroshima dibom, hancur. Tanggal 9 Agustus Sekutu melanjutkan mengebom Nagasaki, di mana Nagasaki dan Hiroshima merupakan kota
metropolitannya atau pusat kotanya di Jepang sana. Pusat kota, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan jumlah penduduk terbanyak dibom oleh tentara sekutu. Dan tanggal 14 Agustus akibat dibom tersebut, kalau mahasiswa lihat nanti cari filmnya, kemudian di YouTube tulis situasi kota Hiroshima dan Nagasaki saat dibom oleh sekutu. Masih ada. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 45. Jelas kan bahwa memang tanggal itu sudah ada tanda-tanda Jepang kalah. Maka tanggal 14 Agustus menyerah. Namun tentara sekutu sendiri belum sempat mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, jadi pada zaman dulu kala begitu negara penjajah menjajah suatu negara dan dia kalah perang, maka negara jajahan diserahkan kepada pemenang perang. Kejadian ini belum sempat diserahkan oleh Jepang. Penyerahan Jepang sendiri praktis telah mengaburkan janji kemerdekaan akan diberikan kepada bangsa Indonesia. Makanya tadi saya sampaikan janji-janji memberi kemerdekaan kepada Indonesia kabur, nggak jelas, bohong belaka. Hal ini berkaitan dengan perjanjian negara itu kepada sekutu untuk mempertahankan status quo daerah-daerah jajahannya, termasuk Indonesia. Jadi Jepang bingung, dia menyerah, tapi negara Indonesia belum diserahkan. Dia berjanji akan beri kemerdekaan. Padahal kalau kalah perang, dia harus serahkan kepada tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika. Lanjut. Nah, pada saat itulah di tengah kevakuman kekuasaan itu muncul desakan-desakan yang sangat kuat, khususnya dari pemuda, agar bangsa Indonesia segera menyatakan kemerdekaannya. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diajak oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Di mana ke Rengas Dengklok? Di mana? Itu ada orang Kerawang kan? Karawang, Pak. Siapa yang orang Kerawang? Angkat tangan. Saya, Pak. Nah, kamu udah pernah nengok di sini belum? Pernah, Pak. Nah, benar ya. Nanti kamu kalau pulang foto share di grup. Siap, siap. Ya, saya juga sudah pernah di sana. Biar teman-teman yang lain melihat begitu hebatnya sejarah zaman dulu. Rumah biasa. Kamu foto selfie di depan itu, kamu share di grup ya. Kamu kan pulang pergi kan? Enggak, Pak. Saya tiap minggu pulangnya. Oh ya, nanti kalau pulang ya. Ada Kerang Jabar. Didaulat agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun suasana Jakarta kurang tenang. Maka Ahmad Subarjo kemudian menyusun Soekarno dan Muhammad Hatta mengusahakan untuk kembali ke Jakarta. Lanjut. Menjelang tanggal 17 Agustus 1945, anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan pimpinan para pemuda berkumpul di rumah Laksda Tadashi Maeda. Laksda Tadashi Maeda ini adalah jenderalnya Jepang yang berkuasa di Indonesia untuk membahas dan merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan esok harinya. Jadi termasuk dia pimpinan perang yang baik hati. Bahkan dia setelah ketahuan oleh Jepang, dia dipecat karena memberi kesempatan Indonesia, para tokoh-tokoh Indonesia merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Karena kalau di luar akan digerebek oleh tentara-tentara Jepang, akan ditangkap. Nah, supaya nggak ada yang berani nangkap, dimasukkan di rumah Laksda Tadashi ini. Nah, kemudian teks proklamasi berhasil disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks tersebut lalu diketik Suyuti Malik serta ditandangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang disebut Dwi Tunggal agar otentik. Lanjut. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
dengan membacakan teks proklamasi. Bersamaan dengan itu dilaksanakan pengibaran bendera merah putih. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Siapa? Nah, siapa Ibu Fatmawati itu? Istri Presiden Soekarno, Pak. Istri Soekarno, belum presiden. Oh, oke. Jadi Siap, Pak. waktu itu baru istri Soekarno, ya. Luar biasa, itu seorang istri yang luar biasa. Menjahit dengan sederhana bendera merah putih. Bahkan bendera itu hingga sekarang sudah 70, hampir 79 tahun masih ada. Disimpan di mana? Di Monas, singkatan dari Monumen Nasional yang setiap 17 Agustus dikeluarkan, kemudian dijadikan duplikat yang dikibarkan bendera yang baru, yang lama di sampingnya. Karena kalau itu dikibarkan akan rusak, brodol ya, kena terpaan angin rusak karena sudah 79 tahun. Jadi kalau para mahasiswa ngelihat upacara di istana itu selalu dibawa. Bahkan kemarin kalau mengikuti luar biasa dengan pakai apa? Andong apa itu? Ditarik pakai dokar gitu. Kuda banyak dikawal oleh pas pampres dan pasukan lainnya menuju istana. Itu bendera dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, tempat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi mahasiswa sudah pernah ke Monas? Sudah, Pak. Mungkin sudah, tetapi ke museumnya, ke dalam? Selfie di Tugu Monasnya iya. Jadi usahakan lihat ke dalam, itu ada di lantai bawah, masuk. Bisa melihat bendera pusaka kita merah putih jahitan Ibu Fatmawati dan sejarah lainnya. Nah, pada tepat pukul 10.00 WIB. Lanjut. Ini naskah asli tulisan Pak Karno ini. Model. Naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, kami bangsa Indonesia dengan ini ejaan lama, belum disempurnakan, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini tulisannya asli tulisan Pak Karno. Hal ini angka 2 hal yang mengenai, nah itu dicoret-coret pada dasarnya pemindahan dan kekuasaan DLL itu dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ini ketikannya ini. Kemudian dirapikan dan diketik oleh Suyuti. Slide berikutnya menjadi ini dia. Silakan Fatir. Mahasiswa Fatir. Ya, Pak. Fatir, Ya, Pak. kamu baca diikuti oleh teman-teman. Proklamasi. Jadi kalau pada upacara 17 Agustus itu dibacakan teks proklamasi. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Biasanya. Presiden, Pak. Bukan. Siapa? Memimpin upacara, Pak. Pemimpin Bukan. upacara. Pembina upacara. Pembina upacara. Upacara itu Pak Presiden. Tetapi yang membacakan teks proklamasi siapa? Selalu dibacakan oleh siapa? Warga Indonesia. Siapa? Ayo. Berarti nggak mengartikan Ketua MPR. Jadi Ketua MPR selalu membacakan teks proklamasi. Bukan pemimpin upacara, bukan Pak Presiden, tetapi Ketua MPR. Silakan sekarang Ketua MPR kita, mahasiswa Fatir. Kamu yang keras diikuti oleh yang lain. Ayo, Tir. Ya, Pak. Mulai, Pak. Iya. Proklamasi. Proklamasi. Yang keras, Kami Ulangi. bangsa Belum Indonesia. Apa, Pak? Ulangi. Ulangi. Ulangi, siap. Proklamasi. Proklamasi.
Kami bangsa Indonesia Kami Bangsa Indonesia. Indonesia. dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mana Hal- Atom ngomong ini? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang Mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. yang sesingkat. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Hatta. Soekarno-Hatta. Fatir kurang semangat suaranya. Coba diulangi Yusuf. Yusuf sendiri. Ya Pak, Ya, yang tegas tuh. proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lumayan. Fatir agak malu-malu. Gini, kalau kita ada kesempatan atau dipercaya membacakan proklamasi, karena ini sakral ya, kita harus yakin, tegas, semangat. Silakan dengarkan teman-teman mahasiswa. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Begitu, Tir. Ayo coba, siapa yang berani tegas gitu? Saya Pak, coba Pak. Ya, siapa ini? Arlan, Ya, Alan. Bismillah. Terus. Lalu saya masuk kamar dulu Pak, takut tetangga dengar. Nggak apa-apa. Ini kan kita harus bangga. Ini. Iya betul Pak. Iya, karena ini menandakan Indonesia merdeka itu setelah dibacakan teks proklamasi oleh Pak Karno. Oke, saya keluar lagi Pak. Ya. Kalau perlu tetangga dengar, kamu pakai mic nggak apa-apa. Oke Pak, gas. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mantap. Jadi pemuda itu harus gitu. Kayak harus gini. Maju. Berniat untuk mencintai negaranya. Salah satunya kita belajar Pancasila, dan kalau ada kesempatan untuk mengungkapkan jati diri kita, ya kita ambil kesempatan itu, ya. Terima kasih mahasiswa. Siapa tadi? Kamu itu panggilannya apa? Aryansyah, Rezeki Syawalino atau apa? Arlan, Pak, panggilannya. Oh, Arlan dari mana ya? Lan? Pak, maaf Pak, tadi sinyalnya nge-lag Pak. Oh. Iya Pak, panggilannya Arlan Pak. Oh, padahal namanya nggak ada hubungannya dengan Arlan ya? Iya ya Pak. Ya. Itu panggilan khusus ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan.
Mana Rincani tadi katanya ada pertanyaan? Ada, Pak, tapi Belum. belum di sini sih, Pak, pertanyaannya. Tapi saya penasaran. Oh ya kalau belum waktunya belum. Ya, Natasha, Iya. gimana? Natasha, Iya, Pak. ada Kenapa, Pak? pertanyaan? Nggak ada, Pak. Balkis, Nggak ada, Pak. Udan mana nggak kelihatan Udan? Udan, Iya, Pak. kamu kemana? Kok nggak kelihatan wajahmu Dan? Iya, ya, Pak. Bentar, Pak. Kamu sambil tidur ini ya karena puasa. Enggak, Pak, enggak. Mana nggak kelihatan Dan? Puasa nggak Dan? Puasa, Pak. Mana zoomnya dimunculin? Udan, Ismi, Yayang, Joanna. Ini pada kemana semua ini? Mana Udan? Belum kelihatan Dan? Udan? Udah, Pak, ini udah dinyalain, Pak. Mana wajahmu nggak kelihatan? Kamu pakaian apa itu Dan? Mana Udan? Udan? Iya, Pak. Ini udah dinyalain, Pak. Rambutmu kenapa itu Dan? Baru bangun? Baru bangun, Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu puasa nggak Dan? Puasa, Pak, puasa. Sholat subuh nggak? Sholat. Habis sholat tidur tadi. Ya Allah. Kapan membaca Al-Qur'annya Dan? Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya, kamu sisir dulu Dan, baru tampil lagi Dan, biar rapi gitu Dan. Iya, Pak, ya. Kamu diketahui sama Balkis itu Dan. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, slide berikutnya. Nah, selain kita juga mempelajari bagaimana sejarah pembuatan naskah Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan teks proklamasi serta menyatakan merdeka oleh Pak Karno dan Pak Hatta yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta jam 10 pagi. Kita juga harus tahu bahwa Pancasila tidak serta-merta berjalan mulus begitu saja sebagai ideologi negara sekaligus dasar negara kita. Mengalami pasang surut karena Indonesia yang baru merdeka masih banyak kepentingan dari ideologi-ideologi yang lain yang ingin merubah Pancasila itu, ya. Tetapi yang perlu diketahui oleh mahasiswa, Indonesia menyatakan merdeka diawali sejak tanggal 17/5 pada hari Jumat jam 10 pagi setelah dibacakan teks proklamasi oleh Pak Karno. Dan setelah itu, apakah dunia mengakui? Tidak semudah itu. Harus perlu memberitahuan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Karena Jepang yang baru kalah perang dengan Indonesia, dengan sekutu, pada saat itu belum hengkang dari Indonesia. Perlu perjuangan untuk mengusir Jepang setelah Indonesia merdeka. Dimanggil Pak Karno. Begitu pula sekutu yang dimiliki Amerika berusaha untuk mengambil alih Indonesia. Makanya setelah menyatakan merdeka, tidak semua negara mengakui. Hanya beberapa negara saja. Ada yang masih ingat? Siapa negara-negara yang awal menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia? Palestina. Mesir, Pak. Mesir, Pak. Ya, Palestina, Mesir. Arab Saudi. 5, sebut 5 yang pertama.
Palestina benar. Mesir benar. Mana lagi? Suriah, Suriah. Bukan. Ayo. Arab Ada- Saudi, Pak. India, Pak. Libanon, Pak. Libanon, Pak. Palestina apa Libanon? Libanon juga Arab Saudi, Pak. Arab Saudi oke. Suriah, Pak. Suriah. Jadi yang pertama kali adalah Mesir ya. Mesir tahun 1946 sudah mengakui Indonesia merdeka. Setelah Mesir, Libanon. Tahun 47, setelah Libanon, India. Setelah India, Arab Saudi, dan yang terakhir Suriah. 5 negara. Kemudian disusul yang lain, Australia dan lain-lain. Makanya sampai sekarang Libanon itu ibu kotanya di mana? Di mana? Libanon ibu kotanya mana? Ada yang tahu? Di Beirut ya, Pak? Ya, Beirut ya. Dan Libanon itu ada korelasinya dengan Palestina. Jadi sampai dari dulu hingga sekarang, makanya Indonesia ada hubungan emosional dengan Palestina. Dan Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina, bukan Israel. Jadi inilah 5 negara yang awal-awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan dari sini Indonesia merasa ada hubungan baik, hutang budi kepada negara-negara yang awal menyatakan dan mendukung kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Sampai sekarang dijalin hubungan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah Indonesia merdeka dengan dasar negara Pancasila mengalami berbagai ujian sejak disahkannya. Yang paling menonjol adalah peristiwa G30S PKI. Apa G30S singkatannya? Gerakan 30 September, Pak. Ya, Gerakan 30 September PKI. Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada 30 November 1965 terhadap pemerintah Indonesia. Untuk apa tujuannya? Mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ini puncaknya. Yang sebelumnya tahun 48 PKI juga melaksanakan pemberontakan, pembunuhan terhadap aparat negara dan para tokoh agama Islam serta santri di mana? Di Madiun. Kemudian tahun 58 para santri dan ulama di Banyuwangi. Dan puncaknya di Jakarta pada tanggal 30 September 65. Akibat dari pemberontakan itu terbunuhlah 6 orang jenderal Angkatan Darat dan beberapa orang lainnya dibunuh secara keji. Dibuang di sumur lubang buaya. Kenapa mereka membunuh para jenderal ini? Karena merekalah yang kekeh, yang kokoh, yang bertahan tidak setuju dengan adanya Partai Komunis Indonesia. Pada saat itu Indonesia dirongrong oleh komunis dengan mendekati Presiden Soekarno dan meminta Soekarno untuk membersenjatai kaum buruh. Jadi kaum buruh dibersenjatai. Apa tujuan tersembunyi? Untuk direkrut mereka dan melaksanakan pemberontakan terhadap Indonesia. Nah, itu dicium oleh para jenderal Angkatan Darat bahwa mereka ada niat yang jahat dan mereka tidak setuju adanya pemberian senjata kepada kaum buruh, kaum tani dan tani tersebut. Maka mereka berusaha untuk menciduk dan membunuh para jenderal-jenderal yang tidak setuju dengan usulan mereka. Kalau para bisa membaca ada istilah Nasakom, Nasional Agama Komunis, itu kan bertentangan. Paham nasional, paham agama, paham komunis dijadikan satu oleh Pak Karno. Ini menandakan Pak Karno waktu itu terjangkit
atau terbawa oleh keinginan komunis. Akhirnya terjadi keributan, terjadi konflik. Komunis dengan agama tidak bisa dijadikan satu, karena komunis itu adalah prinsipnya ideologinya anti agama, tidak bertuhan atau ateis. Sedangkan agama negara kita Indonesia berPancasila mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa, mengakui bahwa agama yang memiliki sendi-sendi kehidupan yang paling utama. Setelah terjadi pemberontakan, setelah nanti mahasiswa saya perintahkan menonton atau mencari video G13 PKI, tanggal 1 Oktober 65 berhasil digagalkan. Siapa yang menggagalkan? Adalah para aparat negara yang dipimpin oleh Pak Harto selaku Pangkostrat. Dengan yang orang memerintahkan, Komandan Kopassus, Pak Sarwo Edi Wibowo untuk operasi di lapangan ditemukan di Halim, di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 65. Maka tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi sehari setelah adanya pemberontakan dan pembunuhan terhadap para jenderal dan yang lainnya, termasuk ada satu ajudannya Pak Ahmad Yani, Pak Nasution, Kapten Pirotenden, dibunuh oleh mereka. Ditemukan tanggal 1 Oktober. Maka tanggal 1 Oktober itulah disebut atau diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa? Karena mereka gagal merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Sebagai penghormatan kepada para pahlawan tersebut, dibuatlah patung di Lubang Buaya. 7 orang tersebut, 6 jenderal dan 1 perwira. Yang paling kiri sendiri, kalau mahasiswa ke sana, ada yang sudah pernah ke Lubang Buaya? Ada yang belum? Angkat tangan. Kalau yang belum, Anda berkewajiban, apalagi tinggalnya di Jabodetabek, atau sekarang yang tinggal orang luar Jakarta, tetapi kos di Jakarta, silakan manfaatkan waktu Sabtu, Minggu itu untuk jalan-jalan ke sini. Jangan jalan ke tempat yang lain, bersejarah biar tahu ya. Jadi manfaatkan ke tempat-tempat sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu paling kiri dari gambar kita, Maijen Sutoyo. Kalau dari gambar menghadap ke kita itu kanan, Maijen Sutoyo, Maijen Dewi Panjaitan, Lejen Suprapto, Jenderal Ahmad Yani, Lejen Haryono, Lejen S. Parman, dan Kapten Pirotendea. Selain ini banyak para pejuang, para pahlawan yang dibunuh oleh kebiadaban PKI pada waktu itu. Lanjut. Nah, maka setelah kita mempelajari ini, mari kita diskusikan, masih ada waktu sedikit. Nilai Pancasila digali dan bersumber dari mana? Yang pertama, nilai Pancasila digali dan bersumber dari mana? Izin menjawab Pak, dari budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, saya disebut namanya siapa? Izin menjawab. Izin menjawab Pak. Perkenalkan, nama saya Rencani Yolanda. Di sini yang pertama, nilai-nilai Pancasila itu digali dari budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Terus, apa lagi? Lalu nilai-nilai Pancasila itu diambil dari bumi bangsa Indonesia itu sendiri. Ya. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di Nusantara, yang artinya nilai-nilai Pancasila ini digali dari bumi sendiri, adalah bahwa Pancasila bukanlah hasil dari impor atau pinjaman dari bangsa lain. Ya. Sehingga nilai-nilai Pancasila dalam Pancasila bersumber pada budaya masyarakat di Indonesia. Itu Pak jawaban saya. Oke, luar biasa. Rencani. Ada yang punya jawaban lain?
Ada? Silakan kalau ada yang punya jawaban, boleh kan kita belajar. Silakan yang punya jawaban selain Rencani. Mungkin Natasha. Sah? Ada Sah? Natasha? Bentar, Pak, belum ada, Pak. Yusuf? Ada Yusuf? Nggak ada, Pak. Oke, jadi betul ya apa yang dijawab oleh mahasiswa Rencani tadi. Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai luhur bangsa Indonesia sendiri bukan impor dari negara lain. Jadi tidak bisa nilai-nilai bangsa lain dimasukkan dalam nilai Pancasila. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu Pancasila ini bisa digunakan di negara lain karena punya kekhasan sendiri. Karena digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dari bumi pertiwi Indonesia sendiri. Ya. Jelas, bukan nyontoh dari dasar negara lain. Makanya sidangnya lama. Sidangnya lama, perlu perenungan hingga terwujudlah Pancasila 5 dasar yang termaktub di dalam alinea 4 pembangunan 45 itu. Oke, terima kasih. Yang kedua, kapan hari lahirnya Pancasila dan mengapa tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Silakan. Izin menjawab boleh, Pak? Siapa? Arlan, Pak. Ya, ini orang-orang yang jawab ini berarti dia belajar benar, menjemput bola, ya, namanya membaca materi. Silakan, Lan. Bentar, Pak. Agak nge-lag, Pak. Bentar, Pak. Soalnya, kapan hari lahirnya Pancasila dan mengapa tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Hari lahir Pancasila itu bertepatan pada tanggal 1 Juni pada hari Sabtu. Nah, merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Itu, Pak, jawabannya, Pak. Sekian, terima kasih. Alasannya? Alasnya kenapa 1 Juni? Lan, kenapa alasannya 1 Juni, Lan? Bentar, Pak, lagi dicari, Pak. Nah. Oke, silakan yang lain boleh. Pak mau jawab. Siapa? Balkis. Ya, Balkis. Dikarenakan pada tanggal 1 Juni 1945, kata Pancasila pertama kali disebut oleh Presiden pertama RI Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, terus apa lagi? Masuk. Apa lagi? Benar, itu benar. Masih ada lagi alasannya. Penetapan tersebut juga bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia setiap tanggal 1 Juni. Oke. Ada lagi? Mantap, Kis. Ayo. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, bagus ya. Aliansa pertama, kapan hari lahirnya Pancasila dan tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Betul, untuk kepentingan negara atau kepentingan politis, bahwa peringatan lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945.
Padahal tadi saya jelaskan, Pancasila disahkan pada tanggal berapa? Di awal tadi loh, tanggal 18 Agustus 18 1945. Agustus 1945. Ya, jadi kalau dari sisi akademisi bahwa Pancasila sah diresmikan itu tanggal 18 Agustus 45. Itu juga sebagai hari lahir Pancasila. Tetapi oleh pemerintah Pak Jokowi ditetapkan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Alasannya apa? Seperti yang disampaikan oleh Balkis tadi. Karena pada tanggal 1 Juni Pak Karno mengusulkan istilah Pancasila. Meskipun isinya seperti urusan Pak Karno enggak Pancasila? Tidak. Pancasila malah kalau usulan Pak Karno itu ketuanya diletakkan paling urutan nomor 5 kan gitu. Dan lain-lain. Jadi karena alasannya pertama Pak Karno pada tanggal 1 Juni mengusulkan istilah Pancasilanya itu. Meskipun tahu Pancasila itu diambil dari kitab Sutasoma yang ada 5 sila dan 5 dasar. Yang kedua, apa? Sebagai penghargaan kepada Pak Karno selaku proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Yang ketiga, itu boleh saja apa yang disampaikan oleh Balkis tadi, ya, supaya bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia memperingati atau mengingat bahwa tanggal 1 Juni 1445 itu ada hari bersejarah. Saat itulah pengusulan pertama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tuh ya. Oke, terima kasih. Terakhir. Izin Pak, saya Pak. Siapa ini? Perkenalkan Pak, nama saya Bramasta Pak. Oh, Bramasta. Nggak kelihatan kamu tak? Ini Pak. Saya, Pak. Siap. Apa tak? Ya. Kapan Hari Kesaktian Pancasila dan mengapa tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, Pak? Jawabannya itu karena Hari Kesaktian Pancasila itu diperingati tanggal 1 Oktober, Pak. Tujuannya ini untuk mengenang gugurnya pahlawan revolusi dalam gerakan 30 September pada tahun 1965 yang tetap mempertahankan ideologi Pancasila, padahal sudah dipaksa pada saat itu oleh beberapa anggota PKI untuk menyetujui usulan pada saat itu untuk yang komunis, Pak. Ya. Peralihan ideologi. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Bram? Yang saya ketahui hanya itu, Pak. Oke. Bagus ya. Betul bahwa kesaktian Pancasila 1 Oktober 1945. Kenapa? Kalau menurut Bram tadi apa? Untuk mengenang jasa pahlawan revolusi, Pak, yang tetap mempertahankan ideologi Pancasila. Ya, satu. Ada lagi alasan lain. Itu salah satunya. Silakan tambahkan yang lain. Hafiz, apa Hafiz? Apa Hafiz? Alasan pertama untuk mengenang para pahlawan yang gugur karena mempertahankan nilai-nilai Pancasila atau mempertahankan ideologi negara Pancasila. Apa lagi, Bis? Itu poinnya ya, itu yang paling utama. Ada satu lagi, paling enggak ada 2. Izin menjawab, Pak. Ya. Perkenalkan saya Ato. Alasan lainnya mungkin ini, Pak. Bukti keberhasilan di mana kita bisa menggagalkan upaya untuk perubahan ideologi Pancasila
menjadi ideologi komunis seperti itu, Pak? 100 ya. Jadi alasannya yang pertama bahwa Indonesia mampu mempertahankan ideologi Pancasila meskipun mendapat pemberontakan atau usaha perubahan dari Partai Komunis Indonesia. Maka disebut Pancasila Sakti. Meskipun para tokoh-tokoh, para pejuang yang mempertahankan itu rela berkorban jiwa raga, Pancasila tetap sakti. Nah, maka 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini membuktikan bahwa Pancasila itu sakti sejak 48, 58 hingga sampai 65 itu dirongrong oleh PKI, serta tidak hanya PKI, yang paling menonjol adalah PKI. Setelah itu masih ada lagi, yaitu apa? Permesta, apalagi NII, DI, TII itu. Jadi kalau aliran kiri itu PKI, aliran kanan bernuansa Islam. Memberontak, ingin merubah juga ideologi negara menjadi ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Kalau yang berhaluan kanan berhaluan kiri PKI. Tapi Pancasila tetap sakti sejak 1 Oktober 1945 hingga sekarang. Yang kedua, sebagai penghormatan atas jasa pahlawan yang telah gugur akibat pembunuhan yang dilakukan oleh gerakan 30 September PKI. Oke. Ya, bagus. Lanjut, slide berikutnya. Mana Tok? Kok hilang Tok? Sudah di next slide, Pak. Apakah tidak muncul? Kok di tempat saya nggak keluar Tok ya? Oke. Bentar, Tok. Muncul kok, Pak. Bentar. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Sebelum kita yang terakhir. Silakan. Izin menjawab, Pak. Pada peristiwa G30 SPKI kan saat itu Jenderal Soeharto posisinya sebagai mayor dan pangkostrat. Nah, pertanyaan saya kenapa tidak menjadi target operasi juga pada saat pengguguran jenderal-jenderal itu, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih. Wih, luar biasa. Ini pertanyaan bagus ya, berkelas ya. Pak Harto waktu itu pangkatnya apa? Mayor Jenderal, Pak. Ya. Kenapa Pak Harto waktu itu berpangkat Mayor Jenderal tidak menjadi target, apalagi jabatannya pangkostrat? Karena mereka salah perhitungan. Salah perhitungan. Disangka Pak Harto itu biasa-biasa, nggak berpengaruh. Karena jabatannya itulah beliau tenang. Dia melihat perkembangan lingkungan dan secara strategis. Pak Harto itu kan terkenal ahli strategis. Sampai-sampai DNID dan kawan-kawan tidak membaca Pak Harto. Nah, itu salah perhitungannya mereka. Dan mereka ada menyesal. Kenapa Pak Harto dulu tidak ikut bagian daripada target yang dibunuh. Itu saja alasannya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh Pak Harto memang bagian dari mereka, salah besar. Itu kelompoknya PKI. Tapi yang asli pengakuan mereka adalah mereka salah target atau salah perhitungan terhadap Pak Harto. Ada lagi jawabannya? Pertanyaan? Gitu ya, apa? Atau ya Pak, terima kasih. Jawabannya. Izin tanya lagi boleh Pak? Boleh. Flashback dikit Pak ke yang tadi Hiroshima Nagasaki, kan Amerika melakukan pengeboman bom nuklir pertama kali di dunia di Hiroshima dan Nagasaki pada saat perang. Nah, kemudian Amerika juga sering Pak melakukan invasi kayak ke Afghanistan, terus Syria, Irak, dan lain-lain. Pertanyaan saya Pak, menurut Bapak tindakan Amerika itu termasuk kejahatan perang dan pelanggaran HAM atau tidak Pak? Soalnya kita sering melihat Amerika suka seenaknya Pak, tapi
tidak pernah ada yang bisa atau berani buat mengecam tindakan Amerika seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, juga bagus ya. Jadi saya juga berharap teman-teman mahasiswa seperti Atok ini pengetahuannya, ada peluang bertanya karena dia mengetahui perkembangan lingkungan dunia, tidak hanya Indonesia saja. Kesempatan diberi oleh para dosen apa saja. Kebetulan sekarang saya dosen Pancasila dan saya mengetahui apa yang ditanyakan oleh Mas Atok, boleh saja. Jadi terbuka ya. Selama bisa saya jawab. Memang betul bahwa Amerika itu salah satu negara yang disebut adidaya. Negara yang merasa dirinya paling berkuasa di dunia. Sehingga perilakunya seenaknya saja. Dia salah satu negara yang mensponsori adanya pelanggaran HAM. Tetapi kenyataannya justru mereka yang melanggar HAM. Termasuk terhadap negara-negara lain. Afghanistan, Suriah, dan lain. Mereka ada tujuan. Tujuan mereka ke sana pura-pura sebagai pembantu, padahal dia ikut membunuh atau membumi hanguskan orang-orang yang kontra atau orang-orang yang oposisi dengan pemerintahan. Tujuan akhirnya apa? Untuk kepentingan ekonominya. Negara-negara yang ada kekayaan alamnya, terutama minyak bumi, berusaha mereka terlibat di dalamnya, kemudian mereka merasa dibantu, akibatnya apa? Amerika bisa masuk dan mengatur negara itu dan menguasai kondisi ekonominya, terutama minyak buminya. Amerika melanggar udah jelas, melanggar hak asasi berat, tetapi tidak ada negara lain yang kuat untuk menegur, mempengaruhi Amerika. Ada PBB, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, mayoritas yang duduk di PBB sana adalah orang Amerika. Begitu pula kasus yang terjadi saat ini kebiadaban Zionis Israel. Kenapa negara lain tidak mampu? Karena di belakang Israel ada Amerika. Kenapa Amerika membela Israel? Karena orang-orang kaya, orang-orang di Amerika yang hebat adalah keturunan Yahudi. Sehingga Amerika ada kepentingan terhadap Israel yang notabene-nya orang-orang Yahudi. Bagaimana luar biasa biadab, hak berat. Bahkan PBB sudah memutuskan, Sekjen PBB memutuskan bahwa Israel melanggar berat terhadap hak asasi manusia dan harus dihentikan serangan kepada penduduk Palestina di Gaza. Tapi mana? Tidak bisa. Kenapa? Karena dilindungi oleh Amerika yang merasa polisi dunia. Itulah dunia sekarang. Sapa sing kuat sak karepe dhewe. Dan itu salah menurut tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangankan di Indonesia, di luar negeri juga salah. Dan itu ada aturan-aturannya. Bahkan Israel, ini kondisi sekarang, itu melanggar hukum humaniter namanya. Hukum perang. Hukum perang itu, orang-orang yang tidak bersenjata, anak-anak, ibu-ibu, kemudian instansi rumah sakit, panti jompo, sekolahan, nggak boleh diserang, mereka bunuh. Bahkan orang ngantri makanan pun juga disikat oleh mereka. Biadab sekali. Bahkan Israel, sebelum pertanyaanmu tadi melanjutkan ke Israel, itu berusaha genosida. Genosida adalah pembumihangusan warga Gaza, warga Palestina di Gaza. Untuk dikuasai tanahnya sehingga mereka mendirikan perumahan-perumahan, kantor-kantor baru di sana. Karena Israel itu adalah bukan negara, karena tidak punya wilayah. Yang punya wilayah itu Palestina. Kenapa demikian? Karena buktinya Indonesia tidak mengakui Israel itu negara. Karena syarat-syarat berdirinya negara, ada wilayah, ada rakyat atau penduduk, ada pemerintahan yang sah. Sampai sekarang PBB tidak mengakui juga Israel termasuk Indonesia. Tapi mereka bisa berdiri supaya punya wilayah, mereka berusaha menjajah atau membunuh bangsa Palestina. Yang paling dekat dengan perbatasan dia adalah di Gaza. Itu.
Ya. Jadi kembali ke pertanyaanmu bahwa Amerika juga termasuk negara yang biadab, yang melanggar asas berat, namun negara-negara yang diwakili PBB tidak mampu untuk mengatasi. Jelas? Tok? Jelas, Pak. Terima kasih banyak. Oke, bagi teman-teman yang lain, mari kita lanjutkan. Terakhir, tugas mandiri. Silakan langsung menonton film dokumenter G30 SPKI, baik di bioskop, televisi, YouTube, dan medsos lainnya. Silakan. Masih ada ya, meskipun belakangan ini tidak diputar. Pertama, tugasnya resume atau buat kesimpulan. Kesimpulan apa film tersebut? Kemudian yang kedua poinnya lesson learned. Lesson learned ini pelajaran yang dapat diambil oleh para mahasiswa, para pemuda generasi penerus bangsa. Ini dibuat dengan tulis tangan 1-2 lembar, dikirim ke email dosen afif.pnp@yahoo.co.id paling lambat 9 Maret 2024 pukul 18, yaitu hari Minggu. Masih ada waktu 4 hari, tapi jangan dianggap masih panjang, nanti lupa, apalagi berpuasa ya. Tapi justru karena puasa itulah punya semangat untuk belajar. Soal ini ada pertanyaan? Tugas mandiri? Pak. Paling lambat 9 Maret, Pak. Oh, bukan 9 Maret, sorry. Hari Minggu itu tanggal berapa ya? 17 Maret. Ya, sorry. Ini yang tugas kemarin belum selesai ya. Oke. 9 Maret ya, 17. Tolong diganti Tok, biar dibaca Tok. Siapa? Soalnya biar diganti teman-teman Tok. 9 Maretnya diganti 17 Maret. Nah, mantap. Jelas ya 17 Maret. Sebelum saya akhiri, tolong PJ, siapa aja yang tidak hadir? Jangan ditutup slide-nya. Yang tidak hadir itu Rifai dan juga Dimas, Pak. Rifai dan Dimas, kenapa? Ada keterangan? Tidak ada keterangan, Pak. Tadi sudah saya chat buat join Zoom, tapi tidak ada balasan juga dari mereka, Pak. Oke, Rifai dan Dimas ya. Baik, mahasiswa sekalian. Slide berikutnya. Demikian pertemuan kedua hari ini. Semoga ilmu yang sedikit dan bersejarah tentang perumusan Pancasila, kemudian proklamasi dan kesaktian Pancasila ini bisa mengenang kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita mendatang. Dan saya minta betul-betul ditonton film G30 SPKI dan dikerjakan secara mandiri. Jangan nyontoh temannya. Nanti bahasanya kalau sama saya kembalikan. Saya ulang, saya share. Ya. Karena nonton sendiri-sendiri pasti tidak sama. Karena apalagi hasil karya sendiri. Terima kasih dan selamat menunaikan puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin serta kesehatan untuk bisa